Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru. Kiranya kita semakin dikuatkan, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita bisa semakin menjadi berkat ya, saluran berkat bagi orang lain. Dan kiranya kita semakin dikuatkan ya di dalam Tuhan. Kita bisa menguatkan orang lain. Kita mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita itu apa. Kita mengerti tujuan hidup kita itu apa. Amin ya. Maksud Tuhan adalah kita bisa menjadi saluran berkat bagi manusia. Kita bisa memberitahukan kepada semua orang Tuhan Yesus itu juru selamat, jalan satu-satunya ke surga. Kiranya kita bisa mengerti itu ya. Kiranya kita benar-benar tahu tujuan kita untuk membawa orang lain ikut serta kita ke surga, untuk menjadikan mereka mengerti maksud mereka di dunia itu apa. Amin ya. Firman Tuhan ini benar-benar kasih karunia bagi umat manusia. Kita tahu Tuhan kita tuh masih berbicara sampai hari ini, masih berbicara. Saksinya pun masih banyak, tidak satu dua saja. Kiranya kita benar-benar ini ya, tidak menyanyiakan kesempatan kita hidup sekali di dunia ini. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan biarkan keinginan-keinginan dunia itu menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Kita hanya memikirkan kepentingan dunia. Karena kita lebih memikirkan pandangan orang lain, pandangan organisasi dunia, sehingga kita mengorbankan Tuhan kita. Padahal kita tahu dunia nanti akan kita tinggalkan, dan tujuan kita itu cuma satu, ketemu Tuhan Yesus. Tuhan yang mana? Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Amin ya. Itulah manusia. Hatinya kalau Tuhan katakan itu bebal, telinganya itu sulit mendengar. Padahal Tuhan itu masih berbicara loh hari ini. Tapi ada saja alasan manusia untuk tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena apa? Mereka lebih mementingkan keinginan mereka. Amin ya. Kiranya sejarah yang ada di Alkitab ini benar-benar memberikan kita pelajaran untuk kita bisa menjadi seperti rasul, para murid, para nabi Tuhan. Bukan menjadi orang-orang yang menjadi batu sandungan. Amin ya. Kita tahu kita harus berada di pihak mana. Pihak Tuhan Yesus yang membawa orang-orang ke surga, yang selama di bumi menyelamatkan, memberi damai sejahtera. Amin ya. Amin. Contohlah para rasul dan para murid yang benar-benar mencontoh Tuhan Yesus, di mana mereka menjadi saksi mata bagaimana Allah mempermuliakan Tuhan Yesus. Mujizat terjadi di sekitaran Tuhan Yesus. Karena apa? Allah mempermuliakan Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan membaca dan merenungkan
ayat firman Tuhan diambil di Kisah Para Rasul ya, pasal yang ke-28 ayat 30 sampai 31, perikop terakhir di kitab Kisah Para Rasul. Judul perikopnya, Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Di sini diceritakan Paulus selama 2 tahun di Roma. Di sini juga dikatakan Paulus menyewa rumah sendiri ya. Dikatakan di ayat 30, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Dan dikatakan Paulus menerima semua orang yang datang kepadanya. Dan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ini yang dialami Paulus. Paulus memberitakan kerajaan Allah kepada semua orang tanpa rintangan. Saat itu tanpa rintangan di Roma. Puji Tuhan. Kiranya apa yang dilakukan Paulus ini benar-benar dapat menguatkan kita untuk melakukan apa yang seperti Paulus ya, memberitakan firman, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita tahu seperti yang lagu saya nyanyikan tadi, milik kita di surga itu nantinya hanya Tuhan Yesus. Milik kita di surga. Tetapi Tuhan juga katakan, selama di muka bumi ini, mari kita pergunakan semua talenta kita tanpa terkecuali. Kalau kita tidak tahu apa yang talenta Tuhan taruh, minta bimbingan Roh Kudus, berdoa dan mencoba melakukan banyak hal yang positif tentunya, sehingga apapun talenta yang telah Tuhan taruh dalam diri kita benar-benar bisa dipakai untuk mempermuliakan Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saluran berkat. Amin ya. Kiranya keberadaan kita di muka bumi ini yang cuma sekali ini benar-benar tidak kita sia-siakan. Benar-benar kita tahu tujuan kita. Milik kita di surga itu hanya Tuhan. Tapi selama di muka bumi ini, pakailah semua talenta yang kita punya. Karena ada di Alkitab, ada seseorang yang ada punya 1, 3, 5 talenta. Tapi karena dia yang satu ini tidak mau menggandakan talentanya, karena dia merasa rugi nanti tuannya yang untung. Akhirnya yang 1 talenta ini dihukum tuannya, dimasukkan di lubang yang hanya ada kertak gigi. Jadi lakukan saja apa yang menjadi firman Tuhan ini. Pergunakan semua talenta kita untuk menjadi saluran berkat. Karena Tuhan katakan, saat ada orang lapar, kenapa kau tidak memberi aku makan? Saat aku haus, kenapa kau tidak memberi aku minum? Saat aku di penjara, kenapa tidak didatangi saat sakit? Tidak, ini ya, tidak diurusi banyak hal yang tentunya kita tahu Tuhan Yesus ada di mana. Karena Tuhan Yesus itu maunya semua manusia itu ikut dengan dia ke surga. Jadi saat ada orang yang disiksa, Paulus saat itu Saulus juga berkata, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Tuhan Yesus ada di orang-orang seperti itu. Maka pergunakan semua talenta kita untuk bisa menjadi saluran berkat, untuk memberkati orang-orang yang dimana kita tahu Tuhan ada di situ. Amin ya. Makanya kita perlu saling mendukung, saling membantu, saling mensupport untuk bisa
membantu banyak hal dengan cara berhikmat tentunya. Dimana rohani kita tetap terjaga, fisik kita tetap terjaga, mental psikis kita juga tetap terjaga. Makanya kita perlu bersekutu dengan orang-orang yang benar-benar takut Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang juga mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selama di muka bumi ini tidak mau jadi batu sandungan, tapi jadi saluran berkat. Kalau kita tidak menemukan orang-orang seperti itu, jadilah orang yang seperti itu, dimana kita belajar untuk tidak menjadi batu sandungan, tapi jadi saluran berkat. Kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin ya. Kita selalu belajar dan berusaha untuk menyelaraskan keinginan manusia kita dengan kehendak Tuhan. Kita bisa menyingkirkan keinginan-keinginan manusia kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita tahu milik kita di surga itu nantinya hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain, jalan satu-satunya ke surga. Amin ya. Amin. Kiranya kita bisa saling menguatkan, saling membantu, saling mendukung di kesempatan kita di hidup di dunia yang cuma sekali ini saja. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami semuanya. Terima kasih. Dan kami berdoa untuk siapapun yang sakit hari ini, Tuhan berikan kesembuhan. Siapapun yang mengalami beban berat, Tuhan beri keringanan dalam hidup mereka. Siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan usaha, beri kami semua pekerjaan usaha yang berbeda daripada-Mu, yang benar-benar mendatangkan berkat daripada-Mu, yang dapat berkati kami, orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan siapapun yang mengalami saat ini yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semua pasangan hidup yang takut akan Kau, cinta Kau, takut Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan siapapun yang saat ini mengalami masalah beban berat dalam hidup mereka, berikan terobosan daripada-Mu, berikan jalan keluar yang berbeda daripada-Mu, berikan hal-hal yang baik dalam hidup mereka yang berbeda daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Terima kasih. Amin.